Assalamualaikum Football United, ringan amatiran ala gua. Di video ini gua mau ngobrol ringan soal masalah. em, jadi beberapa waktu yang lalu ini ada pertandingan persahabatan kan antara Belanda menghadapi Jerman yang berkesudahan 1-1, tapi gue nggak mau ngomongin itu, tapi gue mau ngobrolin. Jadi sebelum pertandingan itu ada dua jurnalis dari Jerman ya, dari Sport One kalau nggak salah. Gue lupa dua orang itu namanya, satu lagi dua orang namanya siapa aja, tapi yang gue inget satu itu namanya Patrick Berger. Nah, yang menarik adalah mereka berdua ini melakukan wawancara dengan Erik ten Hag ya, dan wawancara ini hari Jumat waktu setempat, Jumat pagi lebih tepatnya, ini dirilis. Nah, setelah dirilis materi wawancara tersebut, mereka membicarakan banyak hal ya, tentang Erik ten Hag dengan Ajax, lalu tentang Ryan Gravenberch juga, Mazraoui, artinya pemain-pemain Ajax ya, yang digosipkan akan keluar dari Ajax. Nah, yang menarik adalah tentu saja dibahas juga atau ditanyakan juga soal Manchester United. Yang menarik video tersebut ini, maaf sekali lagi yang minta gue bikin klipnya atau enggak, gue nggak mau atau gue nggak bisa ya, sorry, gue nggak bisa kasih klipnya karena sangat rawan dengan copyrights. Nah, gue akan kasih cuplikan dari Twitter saja yang kebetulan ditweet oleh Fabrizio Romano. Dia mengutip dari Patrick Berger dan juga Sport One. Nah, balik lagi, wawancara ini by the way dilakukan, gue udah lihat videonya ya, itu dilakukan dengan menggunakan, yang spesial nih, menggunakan bahasa Jerman ya. Sekalipun memang bahasa Jerman dan bahasa Belanda ini hampir-hampir mirip, tapi tentu saja dua bahasa yang berbeda. Sekali lagi, yang menarik adalah tentu saja keterkaitan atau berita yang berusaha untuk dikorek oleh si pewawancara ini dari Erik ten Hag kaitannya dengan Manchester United. Nah, ini gue ambil dari Twitternya Fabrizio Romano ya. Ini gue ambil, jujur aja ini tidak berurutan ya, tidak berurutan artinya bukan berarti yang gue tampilkan pertama ini adalah pertanyaan pertama atau pernyataan pertama dari Erik ten Hag, tidak, tapi gue hanya ambilkan kutipan-kutipannya saja ya. Langsung aja, ini disebutkan oleh Erik ten Hag ya. Dia bilang selalu ada pembicaraan dengan klub-klub lainnya ya, klub-klub besar lainnya. Dan Manchester United adalah sebuah klub besar dengan fans yang juga besar. Sekarang fokus saya ada di Ajax, dan kita sudah membuat planning untuk musim yang baru. Nah, ini menarik karena dia bilang kalau memang dia ini ada pembicaraan juga dengan representatif atau perwakilan dari klub-klub besar. Jadi artinya memang betul kabar yang sebelumnya, kalau menurut gue nih, asumsi gue, memang betul kabar sebelumnya yang mengatakan kalau Erik ten Hag ini diminati bukan hanya oleh Manchester United, tapi ada juga klub lain. Dan di kalimat lainnya, Erik ten Hag ini memberikan pernyataan kalau fokusnya dia sekarang ini di Ajax. Ya, gue sepakat karena memang Ajax masih punya peluang untuk memenangkan 2 trofi musim ini ya. Dan persaingannya dengan PSV Eindhoven ini di Eredivisie juga cukup ketat. Yang menarik adalah di kalimat terakhir mengatakan kalau kita sudah membuat rencana untuk musim depan. Nanti gue nggak tahu rencana apa, karena kalau menurut gue ringan amatiran ya, bisa jadi rencananya tuh adalah bukan berarti terus dia akan bagian dari rencana itu, tidak, tapi bisa jadi juga dia mempersiapkan tim Ajax untuk musim depan, yang bisa jadi dengan dia ataupun tanpa dia maksudnya tanpa Erik ten Hag. Nih kalau ringan amatiran ala gue. Lalu juga Erik ten Hag ini memberitahukan atau mengatakan ke Sport One, ke Patrick Berger juga ya. Dia mengatakan kalau saya sudah duduk bersama Ajax di setiap musimnya, dan tahun ini juga. Dan saya bisa bilang kalau Ajax dan ten Hag sangat
sangat happy antara satu dan yang lain saat ini. Saya butuh energi untuk pertandingan-pertandingan final. Hal-hal lain ini hanya jadi distraction atau pengalihan begitu saja. Nah, ini kalau dari kalimat ini Erik ten Hag mengatakan kalau memang hubungan dengan Ajax saat ini antara Ajax dan Erik ten Hag ya, ini baik-baik saja saat ini dan sangat sangat happy. Dan dia butuh energi untuk pertandingan-pertandingan terakhir ya di Liga maupun juga di Piala Liga. Yang lain-lain ini hanya sebagai distraksi. Ya ini sama seperti yang sebelumnya mengatakan kalau hubungan dia baik-baik saja. Nomor 1 dengan Ajax, nomor 2 adalah ya memang dia fokus betul dengan pertandingan-pertandingan terakhir di Ajax. Lalu ada juga pernyataan soal masalah ini di dalam sepak bola. Anda tidak pernah tahu. Saya tidak ingin menyisihkan hal-hal tersebut keluar karena saya tahu di sepak bola segalanya bisa berganti ya dari satu hari ke hari yang lainnya. Kalau suatu saat saya memutuskan untuk mengambil langkah selanjutnya, saya berharap orang-orang di Ajax bisa mengerti. Nah, ini sangat menarik ini. Ini bisa jadi diimplementasikan macam-macam. Sekali lagi dia mengatakan ya perubahan di sepak bola itu sangat dinamis ya. tidak bisa berkata tidak karena segala sesuatunya sangat mungkin dan pergantian itu sangat dinamis dari satu hari ke hari yang lainnya. Dan dia juga mengatakan kalau seandainya saya ingin memutuskan mengambil suatu langkah selanjutnya di karir saya, kurang lebih demikian, saya berharap orang-orang di Ajax ini bisa mengerti. Ini menurut gua ya dari kalimatnya saja kan sudah mengisyaratkan sesuatu kalau perubahan itu bisa saja terjadi. Dan kalau perubahan itu terjadi pada diri Erik ten Hag, ya dia minta orang-orang di Ajax ini yang disebutkan di di kalimat sebelumnya kalau hubungannya baik-baik saja dengan Ajax ini bisa mengerti tentang keputusan dari seorang Erik ten Hag. Maaf ya tadi mic-nya agak goyang. Oke, dan Erik ten Hag juga mengatakan Ryan Gravenberch maksudnya ke Bayern. Ini akan jadi pergerakan yang sangat besar untuk dia. Tentu saja, saya tidak berpikir ini akan jadi lawan yang mudah untuk Bayern juga. Lalu mengenai Mazraoui juga dikabarkan akan meninggalkan Ajax kan. Saya sangat yakin Gravenberch dan Mazraoui akan berpenampilan bagus ya atau bisa bermain dengan bagus di Bundesliga. Nah, sepertinya ini merupakan kode juga kalau kan dikabarkan kalau Ryan Gravenberch dan juga Mazraoui, terutama Ryan Gravenberch ini diminati oleh Bayern München. Sepertinya perpindahan ini kalau dari apa yang dikatakan oleh Erik ten Hag ini merupakan kode, mungkin bisa jadi memang langkah untuk ke Bayern München bagi seorang Gravenberch ini semakin dekat. Lalu ditambahkan juga oleh Erik ten Hag, dia mengatakan kalau Bundesliga ini adalah liga yang sangat fantastis. Saya harap saya bisa bekerja di sana di masa depan. Wow. Waktu saya di Bayern München sangat fantastik. Dan dikabarkan atau berkaitan dengan Bayern München di masa lalu, Erik ten Hag mengatakan sangat baik ya, sangat bagus ketika nama Anda ini dihubungkan dengan Bayern di masa lalu. Tapi tidak pernah ada permintaan secara ofisial, artinya apakah Bayern München ingin mengambil seorang Erik ten Hag, kurang lebih demikian kalau gue artikan. Nah ini di sisi lain ada dua hal yang gue bisa tangkap dari sini. Nomor satu adalah Erik ten Hag cukup senang dengan apa yang dilakukan di Bayern München, ya kan? Keberadaannya dia di Bayern München pada saat itu, dan dia juga berharap suatu saat bisa kembali lagi ke Bayern München walaupun tidak pernah atau belum ada tawaran resmi dari Bayern München. Nah, kalau ini menurut gua
ya dia memberitahukan preferensinya dia nih apa, klub apa. Dan kalau gue bisa bilang dari kalimatnya tentu saja Bayern Munchen ya, karena disebutkan secara gamblang. Cuman permasalahannya adalah menurut gue sejauh ini Bayern Munchen baik-baik saja dengan Nagelsmann ya kan. Tapi ya namanya sepak bola, tidak ada yang tidak mungkin, segala sesuatunya bisa terjadi. Tapi kalau menurut gue sih, opini gue dengan amatiran, ya mungkin suatu saat nanti ya. Ini ya itu tadi yang terakhir, tapi ada satu kalimat ini gue ulangi lagi yang menurut gue sangat menarik ya. Sekali lagi nih, tadi yang gue sebutkan itu tidak secara berurutan di wawancaranya ya, yang berkaitan dengan Manchester United. Tapi di kalimat terakhir ini menurut gue, bukan kalimat terakhir sih, maksudnya bagian ini menurut gue cukup menarik, yaitu adalah itu tadi, di dalam sepak bola Anda tidak pernah tahu. Saya tidak ingin membuang atau menyisihkan sesuatu, karena saya tahu di dalam sepak bola semuanya bisa berubah dari hari pertama, dari satu hari ke selanjutnya. Jika di suatu poin atau suatu titik saya memutuskan untuk mengambil langkah selanjutnya, saya harap Ajax atau orang-orang di Ajax akan mengerti. Nah, ini menurut gue menunjukkan kalau memang ada apa ya, ada pemikiran ya kan, atau ada rencana katakanlah, yang mungkin bisa diambil dari kalimat tersebut nih dengan amatiran ala gue. Kalau memang Erik ten Hag ini nomor satu merencanakan memang selesai dengan Ajax, ini ada arah ke sana tuh, ada gitu. Tapi sekali lagi dia juga tidak menutup kemungkinan akan stay di Ajax kalau menurut gue ya, karena kalimat yang pertama itu tadi ya kan, kalau ada perubahan dan lain-lain. Jadi tapi kalau menurut gue, ini agak sedikit beribet sorry ya, tapi kalau menurut gue lebih besar sih kemungkinan dia akan cabut dari Ajax. Nah, dari apa itu keadaan di Ajax sekarang ya kan, tidak ada Marco Overmars, Klaas-Jan Huntelaar yang datang, berita atau rumor mungkin ya, kalau Erik ten Hag ini berobsesi lebih tinggi lagi atau lebih jauh lagi di Champions League, di mana dia berpendapat itu bisa diraih dengan skuad yang lebih bagus lagi, kekuatan dari klub yang lebih besar lagi, kurang lebih demikian. Dan mungkin saja memang muaranya dia akan keluar dari Ajax. Cuman permasalahannya kemana? Nah ini dia, karena seperti dibahas tadi di awal, dia mengatakan kalau memang dia sudah menemui beberapa representatif dari klub besar lainnya, termasuk di salah satunya tentu saja Manchester United. Cuman bagaimana keputusannya, nah ini yang cukup menarik untuk dinantikan. Kurang lebih demikian ya, ngobrol ringan soal masalah wawancara ya. Sekali lagi buat gue, semua sudah tahu di video gue sebelumnya, gue udah jelaskan juga kan siapa favorit gue. Tapi siapa yang gue prediksi, ini dua hal yang berbeda, yang gue favoritkan dan gue prediksi sosoknya berbeda. Tapi ya itu sekali lagi tuh subjektifnya gue. Teman-teman yang lain yang punya pendapat mungkin berbeda dengan gue, selalu gue hargain, karena masing-masing punya pendapat masing-masing ya kan, punya pengetahuan masing-masing. Dan tentu saja tidak ada dalam hal ini, kalau menurut gue sih ringan amatiran ya, tidak ada yang benar yang salah. Tentu saja kalau gue secara pribadi, siapapun nanti yang jadi, yang itu yang lebih penting adalah sebagai fans, ini paling tidak gue secara pribadi ya, langkah apa yang akan gue lakukan. Kalau gue sudah pasti siapapun yang jadi 110% akan gue dukung. Gue harapkan betul bisa membawa Manchester United kembali lagi kemana Manchester United seharusnya. Dan tugas ini tidak mudah ya, tidak mudah. Ada yang namanya proses di sana tuh pasti tidak bisa dinafikan. Mungkin akan ada perjalanan yang tidak mulus, itu harus dipersiapkan dan sangat mungkin. Dan dari yang sebelum-sebelum yang terjadi dengan David Moyes, Louis van Gaal, Jose Mourinho, Ole Gunnar Solskjaer, maupun sekarang dengan Ralf Rangnick ya, bagaimana menghadapi proses tersebut yang mungkin tidak rata jalannya. Kalau menurut gue ringan amatiran memang harus sabar. Kalau menurut gue sih harus sabar, karena tapi tentu saja proses ini juga harus berprogres ya, artinya ada menunjukkan progres. Bukan hanya, maksud gue progres itu bukan hanya oke, sekarang peringkat kedua, besok peringkat ke-1, atau sekarang peringkat ke-6, musim depan peringkat, bukan cuma soal masalah peringkat atau meraih trofi, tapi banyak hal yang bisa dilihat ya, perkembangan skuad, baik itu secara individu maupun juga secara kolektif dan lain-lain. Menurut gue itu tetap harus diperhatikan.
tapi juga secara realistis. Maksud gue begini, tentu saja dengan apa yang dipunyai oleh Manchester United saat ini, katakanlah ya, ini sesuai dengan prediksi gue, mungkin katakanlah Erik ten Hag, atau mungkin sesuai dengan favorit gue, katakanlah Pochettino yang jadi. Lalu musim depan kita berharap juara Liga Inggris, juara Piala FA, juara Carabao, kita semifinal katakanlah Champions League. Kalau itu pun juga kalau bisa lolos saat ini, menurut gue ya mungkin masih belum bisa ke sana. Sekalipun kalau seandainya kita dapat hal tersebut tadi yang gue sebutkan, tentu saja gue akan senang. Tapi kalaupun tidak, ya menurut gue itu juga masih dalam batas normal, karena memang tentu saja ada yang namanya proses, dan hampir semua klub besar saat ini juga mereka memiliki prosesnya masing-masing. Dan saat ini periode ini memang Manchester United dengan segala tantangan yang ada, skuadnya lah, manajernya, staffnya, dan yang lebih penting manajemen dan juga owner dari klub itu sendiri, menurut gue memang ya saat ini lah sedang masuk dalam periode proses yang cukup panjang sih ya. Jadi memang harus sabar-sabar. Kurang lebih demikian ngobrol ringan ala gue ya, tentang masalah wawancara Erik ten Hag dengan siapa tadi, Sport One dan Patrick Berger, dan satu lagi gue lupa siapa namanya, yang mungkin ini memberikan petunjuk ya kalau Erik ten Hag, kalau menurut gue sih kesimpulannya memang sepertinya akan cabut kemana. Nah itu dia, mari kita saksikan, kita nantikan sama-sama. Selamat menjalankan ibadah puasa. Bagi yang sudah puasa ataupun yang puasanya hari Minggu, ya selamat mempersiapkan untuk ibadah puasanya. Mari sama-sama menjalani bulan Ramadan ini dengan gembira. Perbanyak amal ibadah di bulan suci ini, bulan yang sangat spesial, pahalanya banyak. Mungkin gua bulan ini tidak banyak mungkin ya, atau mungkin seperti kayak yang biasanya tentang bikin konten, video dan lain-lain, mungkin agak sedikit dikurangin. Tapi yang jelas gue terima kasih banyak atas teman-teman yang selalu setia menyaksikan, komen, likes-nya, dislike-nya, kritiknya, segala macam. Gue ucapkan terima kasih banyak, dan selalu gue doakan sehat-sehat semuanya, sekeluarga, murah-murah rezekinya, lancar-lancar ibadahnya. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.